bener Bu, di kualinya ada cadangan. Kembali lagi bersama saya dalam ngobrol bareng, dan tamu saya kali ini adalah Ahmad Bustomi, pemain Arema Malang. Kita akan lanjutkan obrolannya dengan beliau, masih sangat seru. Halo, Mas Bustomi, dengar? Oh, udah. Nah, oke. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya adalah saya melihat Mas Bustomi itu termasuk yang sosok seorang bintang lah di Arema maupun tim nasional, khususnya di Arema gitu. Saya melihat di klub Arema mungkin juga di Persela melakukan hal itu, sangat dekat dengan pemain-pemain muda. Sangat sepertinya membimbing mereka, bukan hanya di lapangan tetapi di luar lapangan. Saya beberapa kali melihat di Instagramnya, kita kan follow-followan gitu, ngelihat di Instagramnya sedang bersama dengan pemain-pemain muda makan di mana, termasuk sama Hanif dan pemain-pemain junior lainnya. Apakah itu yang dilakukan itu seperti yang diwarisi oleh Mas Bima atau memang bagaimana? Ya, memang sedikit banyak saya meniru ya Mas Bima, memang dia idola saya gitu, Mas. Jadi tidak hanya seperti saya bilang tadi, tidak hanya di lapangan tapi di luar lapangan juga. Betul. Ya, yang positif saya contoh. Jadi saya sama pemain-pemain muda silaturahmi harus tetap baik ke siapapun seperti itu. Jadi kalau memang kumpul-kumpul sama pemain-pemain seperti Hani, seperti Kurniawan Kartika Aji, memang kebetulan masih libur juga sih mereka di Malang juga. Jadi ya kita sering keluar sih bareng-bareng keluarga gitu loh. Seperti itu. Kalau pemain-pemain Malang lain seperti Dendi, Farizi, Hendro juga sama, tapi mereka waktu sering kebentur juga gitu. Kebentur apa? Jadwalnya nggak pas. Mereka ada acara sendiri waktu itu. Tapi memang seperti Dendi, Alfarizi, pemain ya sekarang mereka jadi pemain senior di tim Arema gitu loh. Tapi waktu saya masih di Arema, saya juga sering diskusi sama Dendi, Alfarizi, Hendro, Sunarto seperti itu. Soalnya mereka juga mulai diskusi seperti di lapangan, terus kehidupan di luar lapangan. Jadi memang ya saya dekat sama semuanya sih gitu. Nggak hanya pemain dari Malang, di luar Malang juga saya dekat. Apalagi sama pemain muda. Intinya bahwa Mas Bustomi itu pasti menjadi panutan, menjadi idola. Kalau di tim ya idola bagi para pemain-pemain muda, dan Mas Bustomi sendiri pun memberikan ruang kepada mereka, ya, memberikan waktu, kemudian diskusi segala macam. Nah, selain itu saya ingin tahu filosofi apa yang dianut oleh Mas Bustomi di dunia sepak bola ini. Satu tadi misalkan selain pelajaran-pelajaran dari Mas Bima, tentunya ada nggak punya inspirasi apa sih yang dianut atau dipegang oleh Mas Bustomi sendiri di dunia sepak bola ini khususnya? Kalau saya sih harus baik ke siapapun. Silaturahmi hubungan harus baik ke siapapun, apalagi di dunia sepak bola di Indonesia kan sempit, Mas. Ya, saya dan teman-teman lain, saya sering bilang sama pemain-pemain muda, teman-teman juga, kita di dunia sepak bola di Indonesia ini nggak sempit gitu. Kita nggak selamanya jadi pemain gitu. Iya, betul. Nanti setelah lepas dari pemain, entah kalian nanti jadi pelatih atau jadi apapun. Tapi kalau kita punya silaturahmi yang bagus, hubungan yang baik, kita nanti saling membutuhkan, saling ketemu lagi. Jadi jangan sampai kita ada konflik-konflik apalah seperti itu tadi. Saya ke siapapun harus baik gitu loh. Kalau kita berbaik, entah kita dapat baik atau enggak, yang penting kita baik dulu lah sama orang. Betul. Tapi saya kalau sama orang baik, pasti nanti dapatnya juga baik gitu loh. Seperti itu sih, Mas. Nah, saya ingin tahu perasaan Mas Bustomi, kan sebagai orang Malang, pemain Malang, bintang di Malang, kemudian tiba-tiba harus meninggalkan Malang. Apa yang dirasakan ketika itu? Pasti berkecamuk banget ketika itu. Saya yakin pasti ya dengan berat hati lah harus keluar dari Malang, dari Arema khususnya ketika itu. Iya sih. Jadi memang keputusan yang tidak mudah sepertinya itu. Jelas, pasti. Sudah saya pikir matang-matang. Sebenarnya saya nggak boleh keluar waktu itu dari Arema, nggak boleh. Oleh Arema juga sempat ditahan. Terus? Iya, saya ditahan oleh Arema. Tapi
ada sesuatu hal yang sampai saat ini nggak ada yang tahu kecuali keluarga saya harus keluar. Oke, akhirnya memutuskan untuk keluar. Iya, untuk kebaikan, mungkin pikiran saya untuk kebaikan saya dan untuk semuanya sih. Jadi saya harus keluar. Oke. Akhirnya memilih ke Mitra, walaupun dengan berat hati ya kan, karena Arema ya Kota Malang, Persema dan Arema yang betul-betul membesarkan dari sisi semuanya lah, nama, pemain, kemudian ya karir segala macam, termasuk juga mungkin ekonomi dan lain-lain, pasti itu sangat berpengaruh sekali. Tapi bisa Mas Bustomi bisa sangat kuat untuk untuk malah pergi dari Arema gitu kan? Iya sih, keputusan yang berat, sangat-sangat berat, tapi memang harus saya ambil. Oke, itu seorang pria, seorang laki-laki, seorang pemain, seorang kapten juga, bahkan kan Mas Bustomi seorang kapten ya, itu menunjukkan ketegarannya, kekuatannya. Bahkan Mas Bustomi kan bukan hanya kapten di Arema, di Persema gitu, artinya di tim nasional juga pernah menjadi kapten gitu kan. Ya, sempatnya betul-betul menunjukkan kepribadian yang sangat kuat sebetulnya. Tetapi di balik itu, saya melihatnya Mas Bustomi itu kan family man, sangat sebagai seorang suami dan ayah gitu, bapak yang baik gitu. Walaupun nakal-nakalnya nggak tahu sih, saya nggak perlu dibahas juga di sini kalau nakal-nakalnya. tapi secara branding atau secara keseluruhan Mas Bustomi itu kan family man banget, orang yang sangat baik banget kepada keluarga dan anak-anak. Bahkan memposting di Instagram pun lebih banyak ketika kebersamaan bersama keluarga kan, bersama anak-anak terutama. Iya. Ya kan? Apa sih yang dirasakan oleh Mas Bustomi khususnya keluarga gitu? Pasti kan sangat berpengaruh sekali, termasuk kepada karir juga sehingga saat ini gitu. Kalau saya sih keluarga, rumah itu harus seperti tempat yang paling nyaman buat saya, surga lah. Setelah dengan pekerjaan saya yang sepak bola yang cukup, kalau kompetisi sudah jalan cukup padat juga sih Mas, kan home away seperti itu. Jadi ketika ada waktu libur, saya pastikan saya usahakan pasti keluarga nomor 1 seperti itu. Bersama istri dan anak-anak itu udah komitmen banget dari Mas Bustomi. Pokoknya ada waktu, nggak ada yang lain, hanya untuk keluarga. Makanya jarang-jarang kebetulan sampai ini saya mau untuk Zoom. Biasanya yang lain, mohon maaf, sibuk ayo. Spesial, makasih banget Mas Bustomi. Terima kasih banget atas kesempatan. Kita sering ketemu gitu, suka ketemu beberapa kali ketemu. Tapi pernah juga saya resmi mewawancara Mas Bustomi kan, hanya ngobrol-ngobrol ringan aja gitu. Nah ini bagian-bagian terakhir. Di luar soal tadi kita udah bahas banyak. Nah balik ke soal kondisi sepak bola saat ini gitu. Di luar soal ada COVID, di luar ada corona, ternyata kan kita masih belum memastikan untuk liga bergulir. Padahal banyak contoh lah. Malaysia kemarin saya ngobrol sama Mas Kurniawan, dia juga memberikan info-info yang menarik soal bagaimana Federasi Sepak Bola di Malaysia itu begitu komit untuk melanjutkan liganya dengan berbagai persyaratan yang sangat ketat. Nah, menurut Mas Bustomi sendiri, bagaimana ini kondisi sepak bola belakangan ini? Karena selain itu juga saya tahu Mas Bustomi juga aktif di APP, Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia, yang memperjuangkan pemain-pemain. Artinya pasti dorongannya atau lebih kuat lah untuk ingin terus liga berjalan. Iya. Kebetulan saya sudah tidak di APPI lagi. Dulu memang selama 5 tahun sudah memang isu APPI, terus saya putuskan untuk keluar. Kenapa? Itu tadi, waktu saya, kalau dulu libur kompetisi ke Jakarta, meeting, saya mohon maaf, waktu saya habis, saya harus kasihan keluarga saya seperti itu. Jadi memang perlu juga di APPI juga regenerasi juga seperti itu sih. Jadi memang saya putuskan untuk keluar di PBI waktu itu. Tapi tetap sekarang tidak jadi pengurus lah, tidak menjadi pengurus tetap gitu kan. Nah, melihat kondisi sekarang gimana sepak bolanya? Ya, memang serba serba susah juga. Jadi seperti ya teman-teman pelaku sepak bola di Indonesia juga susah juga semuanya. Sebenarnya
kita juga kemarin sudah disiapkan secara tim, sudah disiapkan semuanya sih. Terutama pelatih sudah menyiapkan program latihannya seperti apa, tapi tiba-tiba H-2 kalau nggak salah, akhirnya ditunda lagi seperti itu. Program pasti berantakan. Terus dari segi manajemen juga, ya hampir semua tim di Indonesia kacau juga sih gimana dengan kondisi seperti ini. Sponsor ada yang keluar, ada yang lari seperti itu. Pemain juga ya semuanya kita merasakan susah. Jadi kita menunggu kepastian, tapi akhirnya sih ya mungkin tahun depan itu. Februari kalau jadi. Ya wis, selalu begitu ya kita ini sepak bola kita. Ya, sebagai sepak bola saya nggak berani pastikan kalau di Indonesia. Mohon maaf, semuanya selalu di Indonesia. Kalau jadi, insya Allah nggak bisa. Tapi pilkada tetap jalan ya. Pilkada udah dipastikan tanggal segitu udah pasti jalan gitu. Tapi kalau bola kenapa selalu begini gitu? Saya ngobrol dengan beberapa pemain termasuk pelatih, hal yang sama komentarnya itu. Kita tuh nggak ada kemajuan. Dari Coach Rahmat Darmawan bahkan bilang dari 90-an kondisi seperti ini. Terus kalau ada ini berhentiin sepak bolanya, yang lain tetap jalan gitu. Ini ya agak miris gitu ya. Padahal sepak bola kan menghidupi atau industri yang banyak sekali terlibat di situ. Gitu. Benar. Tapi sebenarnya kemarin kalau misalkan dari pihak kepolisian memberikan izin, dampak positifnya menurut saya sih banyak gitu Mas. Kalau misalnya liga itu jalan. Jadi kan di musim pandemi ini daripada masyarakat Indonesia cari hiburan, biarkan kami yang bekerja, kalian nonton di TV kan enak gitu. Iya, betul ya. Artinya tetap ya itu nggak ada yang nonton di lapangan, ya nonton di rumah juga pasti tetap rame gitu kan. Orang pengen melihat gitu kan. Tapi biarkan kami yang bekerja di lapangan, kalian minum kopi, nonton pertandingan di TV kan enak gitu. Sekarang ya. Iya, harusnya begitu. Ya, kita ya orang dunia bola gitu berharapnya begitu gitu. Karena di negara-negara lain juga termasuk tetangga kita Malaysia bisa melakukan itu gitu. Tinggal soal regulasi segala kemauan. Nah, tampaknya kita tuh selalu dikalahkan ya, dunia sepak bola itu selalu dikalahkan. Dan ya kalau Coach RD kemarin bilang tuh kayaknya tidak ada kemajuan hampir 30 tahun terakhir ini gitu. Sepak bola selalu dikalahkan oleh hal-hal yang lain yang berbau politis ya, di luar soal corona. Tapi corona bukan jadi lagi alasan sebetulnya, karena negara-negara lain bisa melakukannya terus berjalan gitu. Iya. Yang agak sebetulnya kita kondisi negara ini melihat sepak bola gitu. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan terakhir atau ini bagian-bagian akhir, saya ingin mendapatkan quotes atau ucapan atau petuah lah khususnya untuk para pemain-pemain muda gitu. Pasti banyak yang ingin menjadi pemain bintang seperti Mas Bustomi gitu, pasti apalagi anak-anak remaja atau generasi muda ingin menjadi top level seperti Mas Bustomi. Apa sih kiat-kiatnya atau quote-nya atau saran-sarannya atau petuahnya lah yang ingin disampaikan oleh Mas Bustomi? Kalau saya sih ini kalau secara permainan atau skill saya mungkin banyak yang lebih bagus daripada saya sih. Kalau masalah teknik atau apapun permainan, lebih banyak pemain di Indonesia yang lebih banyak dari saya. Mungkin yang membuat saya bisa sampai saat ini, membuat saya di top level adalah mungkin doa dari orang tua saya, itu mungkin nomor 1. Oke. Orang tua lihat apalagi. Tapi kan pasti di luar itu Mas Bustomi sendiri berjuang keras lah. Kalau itu pasti. Jadi itu tadi banyak yang baik-baik dari Mas Bima. Mas Bima itu orangnya sangat-sangat disiplin. Dia tidur malam nggak pernah dia. Hampir nggak pernah. Dia maksimal jam 9, jam 10 sudah tidur. Subuh sudah sholat subuh, bangun. Di situ dia sudah melakukan aktivitas, entah itu melakukan jogging atau ya pemanasan sendiri seperti itu. Itu memang orangnya sangat-sangat disiplin. Makanya itu dia bisa awet sampai umur 41-an main seperti itu. Oke. Nah, apa yang ingin disampaikan lagi untuk khususnya kepada pemain-pemain muda? Jadi untuk pemain-pemain muda ya tetap kerja keras.
Ya, oke. Nggak ada yang, ya hampir semua pemain bola juga, presentasinya juga bilang nggak ada yang instansi di dunia sepak bola itu. Kalian harus sangat-sangat sangat kerja keras, harus rela berkorban. Ya itu tadi masa-masa muda kalian banyak kalian habiskan di lapangan, di gym atau beda. Kalau kalian ingin menjadi seorang atlet, gaya hidup kalian pasti beda dengan teman-teman remaja yang seusia kalian yang memang tidak menjadi atlet seperti itu, Mas. Itu. Dan yang kedua, ketika sudah cita-cita kalian tercapai menjadi pemain profesional, pemain di timnas, hati-hati star syndrome lah seperti itu. Nah, itu menarik karena sekarang dunianya betul-betul menggoda sekali ya, khususnya sosial media segala macam. Nah, itu. Mas Bustami sendiri gimana nih situasinya, kondisinya seperti ini? Artinya kalau dulu kan Mas Bustami ketika meniti karir berjuang keras jauh dari dunia media gitulah. Artinya apalagi dia koran, tabloid bola yang sudah tutup itu ya. Tempat kerja saya yang sudah tutup itu. Jadi saya terenyuh nih diingetin sama tabloidnya tempat kerja yang sudah mati. Ya oke. Nah, untuk pemain-pemain muda ini tadi artinya jangan silau dengan apa namanya bintang ya. Artinya godaan untuk terkenal gitu. Karena sekarang sangat menggoda sekali bagi pemain-pemain muda itu. Jadi apa kiatnya kalau menurut Mas Kusong itu? Kalau memang ya sesuai perkembangan zaman sih, kita juga harus mengikuti juga sih perkembangan zaman biar nggak mudah juga seperti itu. Ya. Tapi pesan saya buat adik-adik semuanya yang masih muda, yang masih karir kalian masih panjang, nggak apa-apa kalian bermain media sosial. Tapi kalian juga harus siap dengan semua konsekuensinya seperti itu. Mental kalian juga harus disiapkan. Kalau kalian sudah berani bermain media sosial, mental kalian harus disiapkan. Jangan kan kalian, nggak jauh-jauh lah di Indonesia ada sosok Bambang Pamungkas. Seperti apa dia di Indonesia. Maksudnya, ya nggak semua suka dengan BP. Tapi ada beberapa orang juga memang nggak suka dengan BP. Tapi BP menurut saya juga salah satu pemain senior ya, selain Mas Bima juga panutan saya di banyak hal seperti itu. Jadi Mas Bambang bisa sangat bijaksana dia memanage media sosialnya, terus dia juga sangat bijaksana ketika menghadapi haternya seperti itu. Jadi buat adik-adik, kalau kalian sudah bermain media sosial, kalian harus siap dengan semua konsekuensinya. Siapkanlah mental kalian. Iya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga attitude ya, bukan hanya di sosial media gitu, betul-betul di dunia nyata, di lapangan dan di luar lapangan, termasuk di lingkungan masyarakat segala macam gitu kan, seperti yang tadi Mas Bustami bahas banyak, khususnya ketika dapat pelajaran dari Mas Bima gitu ya. Yep. Oke, ada lagi yang quotes terakhir barangkali yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, walaupun sejujurnya saya masih kangen sih, banyak hal yang pengen ditanyakan. Ya satu lagi deh terakhir nih gitu. Mas Bustami kan pasti banyak fansnya perempuan ya, walaupun ya bagaimana cara menghadapinya kan ya, artinya kita tadi bahas Mas Bustami kan family man, punya keluarga, punya anak, tapi fans perempuan juga pasti banyak gitu. Itu juga salah satu bukannya godaan gitu, godaan. Bagaimana menyikapinya atau menghadapinya, Mas? Selama mereka masih di batas yang wajar-wajar saja, saya juga menanggapi mereka dengan yang ya sewajarnya gitu. Tapi itu saya sama istri saya dari dulu ya itu udah diajari sama Mas Bima, saya harus jujur gitu loh. Apapun itu harus jujur. Jadi teman perempuan saya siapapun itu istri saya juga tahu gitu loh. Pasti saya kenalkan gitu. Apalagi sering ke luar di luar Malang, kadang kan istri alhamdulillah istri saya sangat-sangat percaya sama saya sih. Soalnya tadi mulai awal saya diajari sama Mas Bima, Bustami. Itu termasuk itu ya, Mas Bima tuh ngajarin termasuk yang soal hubungan dengan keluarga, dengan istri segala macam. Dia tuh termasuk yang ngasih masukan-masukan, ngasih saran-saran sampai ke sana ya, Mas Bustami. Iya, Mas. Jadi Mas Bima ya dari itu di luar sepak bola banyak banget hal-hal kehidupan di luar sepak bola yang Mas Bima ajarkan kepada saya itu. Seperti ya memang sepele ini, seperti Mas Bima itu kalau
mau keluar, katakanlah ke supermarket ya Indomaret, ke supermarket keluar, dia tuh telepon sama istrinya, Mbak Ade namanya itu. Oke. Mas, saya keluar dulu ke supermarket mau beli minuman, bla 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 seperti itu. Terus sampai hotel, ya, sampai hotel. Mas, telepon saya, aku sudah di kamar nih sama Bu Tommy ini. Terus akhirnya Mas Bima cerita, waktu itu saya masih bujangan, saya belum nikah. Belum paham gitu dunia itu. Oke. Belum paham. Bu Tommy, saya telepon istri saya bukannya saya takut sama istri, bukannya saya suami yang takut sama istri, bukan. Saya menghormati istri saya. Tadi kalau saya keluar, saya nggak telepon Mbak Ade, istrinya Mas Bima. Terus saya ketemu di supermarket itu ketemu sama temannya istri saya, Ade. Nah, terus saya nggak cerita sama istri saya langsung ke supermarket, saya balik hotel. Terus tiba-tiba nanti kalau istri saya telepon Mbak Ade, loh, tadi barusan teman saya telepon juga katanya ketemu kamu di supermarket. Nah, hal-hal sepele itu kelihatan sepele, Bu Tommy, nanti bisa jadi rame, padahal cuma sepele, padahal itu Mas hal yang kecil udah ngajari saya seperti itu, Mas. Memang sepele, bukannya saya pria yang takut suami, takut istri, enggak. Saya menghormati dia. Jadi daripada nanti di supermarket siapa tahu ketemu temannya, terus saya untuk betul-betul menjaga dan respect menghormati itu sih. Dan itu dilakukan oleh Mas Bustami seperti itu. Mas Bustami melakukan hal itu juga ke istri seperti itu? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Oke, menarik banget. Oke, kalau gitu ini mungkin terakhirnya ini aja deh. Saya pengen kalimatnya atau perasaan apa yang ingin diungkapin Mas Bustami kepada Mas Bima yang dari hati yang paling dalam gitu. Mungkin pernah atau apa, tapi saya ingin mendengar di sini gitu, biar nanti dia mendengar langsung di sini apa yang ingin disampaikan yang karena Mas Bima mau tidak mau atau faktanya betul-betul memberikan dampak yang sangat besar bagi karir dan kehidupan Mas Bustami. Kira-kira apa yang banget. Okay. Banyak banget sih. Ya, ada satu momen yang luar biasa menurut saya. Jadi pertama kali satu kamar dengan saya waktu di Persema, Mas Bima tanya tentang orang tua saya. Oke. Terus gimana? Bustami orang tuanya masih sehat semuanya, masih ada. Alhamdulillah Mas Bima. Ibu bapak masih ada? Ada, lengkap, saya bilang gitu. Terus? Sudah naik haji orang tua? Belum, Mas Bima. Apanya buat naik haji, orang tua juga ekonomi pas-pasan. Udah, mulai sekarang Bustami gajinya dipotong berapa persen, ditabung sendiri. Mas Bima bilang gitu. Nggak usah bilang sama orang tua. Bustami tabung sendiri. Nanti kalau sudah kumpul, Bustami minta KTP orang tua, daftarin. Sampai seperti itu. Dan alhamdulillah saya nurut. Oke. Dan dilakukan? Saya nurut. Saya lakukan. Jadi di Persema setiap gajian, tiap bulan saya sisihkan sendiri, Mas. Saya pisah sendiri. Sudah terkumpul, sesuai perintah Mas Bima, saya minta KTP-nya, orang tua kaget, nangis seperti itu, terus Mas Bima ya sempat ke rumah juga ya. Terus Mas Bima ya, alhamdulillah itu. Jadi di antara teman-teman saya semuanya sebaya. Waktu itu yang ya itu, saya kebetulan dapat senior yang luar biasa seperti Mas Bima. Orang tua saya bisa dengan ya keringat saya di lapangan bisa naik haji sebenarnya. Alhamdulillah. Itu terima kasih banyak Mas Bima. Apalagi yang ingin disampaikan buat Mas Bima nih? Mas Bima nggak ada kata lain. Terima kasih banyak Mas Bima. Sama Mbak Ade istrinya, luar biasa. Termasuk sama Mbak Adenya, kenal baik berarti, berhubungan baik ya? Mbak Ade luar biasa juga. Dia ya seperti kakak saya sendiri, sama istri Jaya juga sangat dekat juga. Sampai sekarang tetap silaturahmi. Oke. Nih, benar-benar terakhir nih pertanyaan. Kenapa sangat memilih atau mengidolakan atau nomor 19? Ada cerita nggak? 19 waktu itu sebenarnya saya dulu pakai ganti-ganti sih. Terus karena idola saya Mas Bima, saya pernah di timnas juga, di SEA Games juga pakai nomor 11. Di SEA Games, di Asian Games, di Praolimpiade juga saya pakai nomor 11 di timnas kelompok umur itu. Akhirnya kenapa pakai nomor 11 waktu Arema pelatihnya Rene Albert itu, Mas. Saya dirubah, dikasih pilihan, Bustami kamu ada pilihan kamu pakai nomor tetap 11 atau 19. Terus saya pindah pakai nomor 11 dan akhirnya sampai sekarang jadi identitas saya nomor 19. Kenapa memilih 19 bukan 11 ketika itu?
ya mungkin waktu itu 11 mungkin saya sangat mengidolakan Bima Sakti juga, terus ada Mas Ponario juga nomor 11. Mereka juga pemain yang luar biasa ya, sudah senior banget gitu Mas. Jadi wah ini saya mengidolakan mereka juga, tapi saya nggak mau jadi menghormati, respect kepada mereka. Juga. Lebih ke sana. Jadi saya lah saya harus punya identitas sendiri seperti itu. Saya 19 itu. Oke. Artinya 11 itu lebih identik ya bagi Mas Bustomi, itu 11 terlihat lebih identik bagi Mas Bima dan Mas Ponario juga, sehingga itu lebih memilih 19 deh. Itu identitas buat saya. Oke. Dan itu cukup berhasil sampai sekarang 19 AB, yaitu itu identik dengan Mas Ahmad Bustomi. Oke, terima kasih banget Mas Bustomi sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terima kasih juga untuk waktunya. Orang lain tidak dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol, saya dikasih waktu panjang lebar. Saya kangen. Udah lama banget juga tidak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Beberapa tahun lalu. Di Jakarta waktu itu. Iya di Jakarta. Waktu ada pertandingan amal ya di Kuningan. Pertandingan amal kan di Kuningan kalau nggak salah. Betul di Kuningan tahun berapa? 4-5 tahun lalu lah. Saya lupa kurang lebih beberapa tahun lalu. Sukses terus dengan karirnya, semoga bisa tetap ke top level dan bisa terus 4-5 tahun lagi. Sekarang kan masih 35, kalau ngejar seperti Mas Bima kan 41, masih ada 6 tahun lah. Masih ada 6 tahun. Siap. Salam juga buat keluarga. Mas. Buat keluarga, sukses selalu, sehat selalu, dan nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi. Siap. Ya. Terima kasih Mas Bustomi. Siap. Oke teman-teman, itulah hasil obrolan saya dengan Mas Bustomi yang begitu menarik, khususnya perjalanan karir dan sosok-sosok yang memberikan inspirasi bagi karir dan kehidupan Mas Bustomi. Salah satunya adalah Mas Bima Sakti yang begitu memberi dampak yang luar biasa. Kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng berikutnya dengan sosok-sosok lain yang tentu tidak kalah menarik.